Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan tentang toharoh. Yang pertama, pengertian toharoh. Toharoh menurut bahasa ialah bersih dan bersuci dari segala kotoran, baik yang nyata seperti najis maupun yang tidak nyata seperti aib. Menurut istilah para fuqaha, toharoh berarti membersihkan diri dari hadas dan najis, seperti mandi, berwudu, dan bertayamum. Suci dari hadas ialah dengan mengerjakan wudu, mandi, dan tayamum. Suci dari najis ialah menghilangkan najis yang ada di badan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Dan ada hadis, yaitu kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Ibadah yang paling agung dan paling utama adalah sholat, yang merupakan tiang agama, dan syarat utama dari sholat adalah toharoh, yaitu bersuci. Adapun toharoh dalam ilmu fikih ialah yang pertama menghilangkan najis, berwudu, mandi, dan tayamum. Alat yang terpenting untuk bersuci ialah air. Jika tidak ada air, maka tanah, batu, dan sebagainya dijadikan sebagai alat pengganti air. Yang kedua, macam-macam toharoh. Yang pertama, bersuci dari dosa, yaitu bertaubat. Bertaubat kepada Allah yang merupakan toharoh ruhaniyah juga sebagai metode mensucikan diri dari dosa-dosa yang besar maupun yang kecil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dosa yang dimaksudkan berhubungan dengan manusia, sebelum bertaubat ia harus meminta maaf kepada semua orang yang disakitinya, sebab Allah akan menerima taubat hambanya secara langsung jika berhubungan dengan dosa-dosa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, bersuci menghilangkan najis. Najis menurut bahasa ialah apa saja yang kotor, baik jiwa, benda maupun amal perbuatan. Sedangkan menurut fuqaha berarti kotoran yang berbentuk zat yang mengakibatkan sholat tidak sah. Benda-benda najis yaitu bangkai, kecuali bangkai ikan dan belalang. Yang selanjutnya darah, babi, hamer, dan benda cair apapun yang memabukkan. Selanjutnya anjing, kencing dan kotoran atau tinja manusia maupun binatang, susu binatang yang haram dimakan dagingnya, wadi atau madzi, dan yang terakhir muntahan dari perut. Selanjutnya macam-macam najis, yaitu najis dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, najis mukhafafah atau ringan ialah air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan sesuatu kecuali ASI. Cara mensucikannya cukup dengan memercikan air ke bagian yang terkena najis sampai bersih. Yang selanjutnya najis mutawasitoh, yaitu sedang, ialah najis yang keluar dari kubul dan dubur manusia dan binatang, kecuali air mani. Najis ini menjadi 2, yaitu najis ainiyah, ialah najis yang berwujud atau tampak. Yang kedua, najis hukmiyah, ialah najis yang tidak tampak seperti bekas kencing atau arak yang sudah kering dan sebagainya. Cara mensucikannya dibilas dengan air sehingga hilang semua sifatnya, bau, warna, dan rasa dan rupanya. Yang selanjutnya najis mughaladzah atau najis berat ialah najis anjing dan babi. Cara mensucikannya, lebih dulu dihilangkan wujud benda najis itu, kemudian dicuci dengan air bersih 7 kali dan salah satunya dicampuri dengan debu atau tanah. Yang selanjutnya najis yang dimaafkan, seperti yang pertama bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir seperti nyamuk, kutu, dan sebagainya. Yang kedua, najis yang sangat sedikit, yaitu yang ketiga darah bisul dan sebangsanya.
Selanjutnya, kotoran binatang yang mengenai biji-bijian yang akan ditebar. Kotoran binatang ternak yang mengenai susu ketika diperah. Selanjutnya, kotoran ikan di dalam air. Selanjutnya, darah yang mengenai tukang jagal atau tukang potong ayam. Dan yang terakhir, darah yang masih ada pada daging. Selanjutnya, bersuci dari hadas. Hadas menurut makna bahasa yaitu peristiwa, sedangkan menurut syara adalah perkara yang dianggap mempengaruhi anggota-anggota tubuh sehingga menjadikan sholat dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang sehukum dengan sholat menjadi tidak sah, karena tidak ada sesuatu yang meringankan. Hadas dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama hadas kecil adalah perkara-perkara yang dianggap mempengaruhi 4 anggota tubuh manusia, yaitu yang pertama wajah, 2 tangan, dan 2 kaki, lalu menjadikan sholat dan semisalnya tidak sah. Hadas kecil ini hilang dengan cara berwudu. Yang kedua, hadas besar adalah hadas yang dianggap mempengaruhi seluruh tubuh, lalu menjadikan sholat dan pekerjaan-pekerjaan lain yang sehukum dengannya tidak sah. Hadas besar ini bisa hilang dengan cara mandi besar. Selanjutnya, macam-macam air dan pembagiannya. Macam-macam air dan pembagiannya yaitu air yang dapat dipergunakan untuk bersuci ada 7 macam. Yang pertama, air hujan, air sungai, air laut, air dari mata air salju, dan air embun. Selanjutnya, pembagian air. Air tersebut dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama air mutlak atau air yang suci dan mensucikan, yaitu air yang masih murni dan tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Yang kedua, air musyamas, artinya air yang suci dan dapat mensucikan tetapi makruh digunakan, yaitu air yang dipanaskan dengan terik matahari di tempat logam yang bukan emas. Yang ketiga, air mustakmal atau air suci tetapi tidak dapat mensucikan, yaitu air yang sudah digunakan untuk bersuci. Yang keempat, air muntanajis atau air yang najis dan tidak dapat mensucikan, yaitu air yang telah kemasukan benda najis atau yang terkena najis. Selanjutnya, cara-cara bersuci dari najis dan hadas. Yang pertama, wudu. Pengertian wudu. Wudu secara bahasa berarti keindahan dan kecerahan. Sedangkan menurut istilah syara artinya bersuci dengan air dalam rangka menghilangkan hadas kecil yang terdapat pada wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki disertai dengan niat. Rukun wudu yang pertama adalah niat, kedua membasuh muka, ketiga membasuh 2 tangan sampai siku, keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki, yang keenam tertib atau artinya urut. Selanjutnya sunnah wudhu. Yang pertama membaca basmalah, membasuh tangan sampai pergelangan terlebih dahulu, selanjutnya berkumur-kumur, selanjutnya membersihkan hidung, selanjutnya menyela-nyela janggut yang tebal, dan yang ketujuh mendahulukan anggota yang kanan, selanjutnya mengusap kepala, dan yang selanjutnya menyela-nyela jari tangan dan jari kaki, selanjutnya mengusap kedua telinga, membasuh sampai 3 kali berturut-turut, dan yang terakhir berdoa sesudah wudhu. Yang hal-hal membatalkan wudhu. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari 2 jalan, tertidur dengan posisi tidak duduk yang tetap, hilangnya akal atau gila, pingsan, mabuk, dan sebagainya, tersentuh kemaluan dengan telapak tangan, tersentuhnya kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang bukan muhrim dan tidak beralas. Dan selanjutnya, mandi. Mandi dalam bahasa Arab al-ghuslu artinya mengalirkan air pada apa saja. Menurut pengertian syara berarti meratakan air yang suci pada seluruh tubuh disertai dengan niat. Pengertian lain ialah mengalirkan air ke seluruh tubuh baik yang berupa kulit, rambut, ataupun kuku dengan memakai niat tertentu. Mandi ini ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya sunnah.
Hal-hal yang mewajibkan mandi yaitu mandi besar atau mandi wajib. Yang pertama hubungan suami istri, kedua mengeluarkan mani, ketiga mati, keempat haid, kelima nifas, dan yang terakhir wiladah atau melahirkan. Rukun mandi, yang pertama niat, yang kedua menghilangkan najis, yang ketiga meratakan air ke seluruh tubuh baik berupa rambut maupun kulit. Yang keempat, yang selanjutnya sunnah mandi. Yang pertama membaca basmalah, yang kedua berwudu sebelum mandi, selanjutnya menggosok badan dengan tangan, selanjutnya menyela-nyela pada rambut yang tebal, selanjutnya membasuh sampai 3 kali berturut-turut, selanjutnya mendahulukan anggota yang kanan, selanjutnya memakai basahan. Yang terakhir, tayamum. Tayamum adalah salah satu cara bersuci sebagai ganti berwudu atau mandi apabila berhalangan memakai air. Syarat tayamum yang pertama Islam, yang kedua tidak ada air dan telah berusaha mencarinya tetapi tidak bertemu dengan air. Yang ketiga berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit yang apabila menggunakan air akan kambuh sakitnya. Yang keempat telah masuk sholat waktu. Yang kelima dengan debu yang suci. Yang keenam bersih dari haid dan nifas. Rukun tayamum, yang pertama niat, yang kedua mengusap muka dengan debu dari tangan yang baru dipukulkan, diletakkan ke debu. Yang ketiga mengusap kedua tangan sampai siku dengan debu dari tangan yang baru, dipukulkan atau diletakkan ke debu, jadi 2 kali memukul. Yang terakhir tertib. Sunnah tayamum, yang pertama membaca basmalah, yang kedua mendahulukan anggota kanan, yang ketiga menipiskan debu yang ada di telapak tangan, terus yang selanjutnya berturut-turut. Hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama, semua yang membatalkan wudu, melihat air bagi yang sebabnya ketiadaan air, selanjutnya karena murtad, selanjutnya istinja atau keluar kotoran dari salah satu 2 jalan, wajib istinja dengan air atau dengan 3 buah batu, yang lebih baik mula-mula dengan batu atau sebagainya kemudian diikuti dengan air. Selanjutnya hikmah bersuci. Yang pertama toharoh termasuk tuntunan fitrah. Yang kedua memelihara kehormatan dan harga diri orang Islam. Yang ketiga memelihara kesehatan. Yang keempat menghadap Allah dalam keadaan suci dan bersih. Yang kelima toharoh berfungsi menghilangkan hadas dan najis, juga berfungsi sebagai penghapus dosa kecil dan berhikmah membersihkan kotoran indrawi.